Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Nah, jadi kami mendapatkan materi kelas 4 semester 1, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu ada 3.6, yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Lalu 4.6 yaitu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Nah, kita langsung saja menuju ke materi. Ada yang tahu apa itu bunyi? Nah, bunyi merupakan hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya, yang memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, kemudian kita langsung saja ke indera pendengaran. Indera pendengaran atau yang biasa disebut dengan telinga, itu terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, yang pertama untuk telinga luar. Telinga luar itu tersusun atas dua bagian, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga merupakan bagian yang selama ini dapat kita lihat dengan jelas. Daun telinga terdiri atas kulit dan tulang rawan yang dapat ditekuk. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar. Suara yang telah ditangkap kemudian diteruskan lewat lubang telinga menuju gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga kemudian bergetar sesuai dengan jumlah getaran yang diterima daun telinga. Nah, yang kedua itu saluran telinga. Saluran telinga atau kanal telinga merupakan bagian yang menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Saluran ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan posisinya terletak mulai dari lubang telinga luar dan berakhir di gendang telinga. Nah, kemudian ada telinga tengah. Telinga tengah ini terdiri atas tulang-tulang pendengaran atau esikel, gendang telinga atau membran timpani, dan saluran eustachius. Yang pertama yaitu gendang telinga atau membran timpani adalah selaput atau membran tipis yang memisahkan telinga luar dan telinga tengah dan berfungsi untuk menghantar getaran suara dari udara menuju tulang pendengaran di dalam telinga tengah. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran atau esikel. Adalah sekumpulan tulang yang menyusun telinga tengah, yang terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran dari gendang telinga ini kemudian akan disalurkan ke esikel yang akan memperkuat suara tersebut dan meneruskannya ke membran di antara telinga tengah dan telinga dalam. Kemudian saluran eustachius atau tuba eustacia. Ini adalah bagian yang berbentuk tabung berdiameter sempit yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi saluran eustachius adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga luar dengan telinga tengah. Hal tersebut memungkinkan tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga tetap seimbang. Nah, kemudian di bagian yang paling dalam ada telinga dalam, yaitu ada rumah siput atau koklea dan saluran setengah lingkaran. Rumah siput atau koklea ini adalah bagian telinga yang berbentuk seperti cangkang siput. Koklea berfungsi mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga tengah menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. Kemudian saluran setengah lingkaran atau kanal sermikular berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kemudian bagaimana sih proses mendengar pada manusia? Bagaimana kita bisa mendengar? Nah, pertama-tama daun telinga akan menangkap gelombang suara yang ada di sekitar, lalu mengalirkannya ke dalam saluran telinga. Gelombang suara tersebut kemudian akan membuat gendang telinga bergetar. Getaran dari gendang telinga akan menyebabkan esikel bergerak dan meneruskan getaran tersebut ke koklea yang terdapat di telinga dalam.
Saat getaran tersebut sampai ke koklea, maka cairan yang terdapat di dalamnya akan bergerak layaknya gelombang. Gerakan cairan tersebut lalu menstimulasi rambut-rambut halus di koklea untuk bereaksi. Sel-sel rambut tersebut akan merespon gelombang sesuai dengan frekuensinya. Suara tinggi akan menstimulasi sel-sel rambut di koklea bagian bawah, sedangkan suara rendah akan menstimulasi sel-sel rambut di koklea bagian atas. Saat sel-sel rambut merespon stimulasi dari gelombang, di saat yang sama sel tersebut menerima impuls saraf yang berasal dari saraf pendengar atau saraf auditori. Impuls tersebut akan berjalan melewati batang otak menuju ke pusat otak untuk diolah menjadi suara, sehingga suara tersebut bisa kita dengar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media yang sudah kami buat. Nama medianya yaitu PUBG atau pop-up bagian telinga. Nah, fungsi media tersebut yaitu memudahkan anak mengenali nama bagian-bagian telinga, memudahkan anak mengetahui letak bagian telinga dengan adanya visual yang ditampilkan, menjadikan pembelajaran lebih efektif, dan menjadikan daya tarik anak-anak untuk lebih giat dalam mempelajari materi. Itulah sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan atau presentasi mengenai media kami, yaitu selanjutnya itu alat dan bahan. Nah, di sini karena media kami simple dan mudah dibuat, alatnya dan bahan juga tidak banyak. Yang pertama alat. Di sini kami menggunakan pensil, yang kedua pulpen, ketiga spidol, pensil warna atau spidol yang berwarna. Selanjutnya gunting, silet, dan cutter. Setelah itu bahannya. Nah, bahan di sini yang kami pakai yaitu kardus, kertas hard copy, serta karton. Nah, setelah itu kita masuk ke proses pembuatan media. Yang pertama kita persiapkan semua alat dan bahan, yang itu yang paling penting. Setelah itu yang kedua, setelah semua siap, maka kita langsung membuat medianya. Pertama yang kita harus lakukan yaitu kita harus menggambar bagian telinga. Nah, menggambar bagian telinga seperti ini. Setelah kita menggambar bagian telinga ini, selanjutnya kita mewarnai. Nah, fungsi mewarnai ini agar para siswa itu tertarik. Nah, setelah itu kita lapisi kardus ini terbuat dari kardus, kita lapisi dengan karton. Nah, setelah kita lapis dengan karton, selanjutnya gambar telinga tadi kita tempel di karton seperti ini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk membuat gambar telinga ini dua, karena satunya nanti akan dipotong untuk membuat medianya itu bergerak seperti ini. Nah, ini bergerak. Nah, setelah ditempel, selanjutnya kita tulis angka di bagian telinga sebagai tanda nama bagiannya. Nah, seperti ini kan. Misalkan di nomor 3 itu apa? Misalkan misalkan ini. Nomor 3, liang telinga. Sudah. Nah, selanjutnya setelah kita beri nama atau kita tulis angka tadi, yang ketujuh kita tempel lapisannya tadi agar membuat bagian telinga bergerak. Nah, ini lapisannya ini ditempel. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat tulisan di bagian samping untuk memberitahu nama-nama bagian telinga yang telah diberi angka tadi. Ini seperti sini tulisannya. Oke, setelah itu, setelah semua media selesai, maka selesai juga pembuatan media. Simple kan? Nah, kita masuk ke panduan penggunaan media. Yang pertama yaitu media ini terdiri dari gambar anatomi telinga manusia beserta bagian-bagiannya. Seperti ini. Nah, untuk memasukinya yaitu memasuki pelajaran, guru pertama-tama akan menanyakan pada siswa bagaimana proses sehingga kita bisa mendengar. Nah, seperti itu tadi sudah ada dijelaskan oleh teman saya.
Yang ketiga, guru akan mengeluarkan media pop-up bagian telinga. Nah, ini namanya medianya pop-up bagian telinga atau PUBG kami beri nama. Nah, setelah itu guru akan menjelaskan mengenai apa itu bunyi dan menunjukkan nama bagian-bagian dari telinga pada media. Yang keenam, guru menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dan bagian telinga tersebut. Nah, setelah itu guru menjelaskan tentang mekanisme kerja telinga dan proses mendengar pada manusia, seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Setelah itu, siswa saat menjelaskan proses mendengar pada bagian gelombang suara akan membuat gendang telinga bergetar. Nah, itulah fungsinya yang ini tadi, bergerak ini sebagai contoh gendang telinga yang bergetar setelah suara masuk. Suara masuk dari sini akan akan sampai pada gendang telinga dan akan membuat gendang telinga bergetar. Nah, setelah bergetar di sana guru akan membuat tarikan pada tanda panah sehingga media pada bagian gendang telinga akan bergerak. Ini tarikannya. Di sini kalian bisa membuat sekreatif kalian juga, bisa tidak di sini atau dimanapun kalian membuat asalkan bergerak. Nah, selanjutnya yaitu cara pembelajaran media. Nah, di sini kita akan memasuki di cara pembelajaran media. Misalkan dalam pembelajaran tema 1 Indahnya Kebersamaan ini guru menjelaskan menggunakan metode pendekatan saintifik, dimana sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai bagaimana cara kita mendengar dan nama-nama bagian telinga, tetapi anak belum tahu seperti apa bentuk-bentuknya. Nah, dari itulah media ini kita buat agar anak itu tahu seperti apa bentuknya, kenapa jadi dinamakan rumah siput. Nah, seperti itu. Jadi kan mereka bisa tahu. Nah, sebelum memulai, guru bisa membagi beberapa kelompok dalam kelas. Setelah dibagi, di situ guru memberikan siswa media ini. Kita masuk ke mengamati. Nah, pertama pada bagian mengamati inilah siswa kita ajak untuk mengamati media yang kita buat. Di sini medianya bisa kita buat banyak agar setiap kelompok mendapatkan masing-masing media. Nah, di proses mengamati ini bermanfaat untuk siswa atau bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik mengenai bagaimana cara kita jadi bisa mendengar. Nah, kita masuk ke bagaimana kita bisa mendengar tadi. Jadi kita bisa mendengar itu yang pertama, daun telinga akan menangkap suara. Nah, jadi daun telinga di sini akan menangkap gelombang suara yang ada di sekitaran kita, lalu mengalirkannya ke dalam saluran telinga. Setelah itu gelombang suara tersebut kemudian akan membuat gendang telinga bergetar. Nah, setelah masuk ke sini, gelombang suara akan membuat gendang telinga bergetar. Nah, seperti ini. Getaran gendang telinga lalu akan menyebabkan osikel bergerak dan meneruskan getaran tersebut ke koklea. Nah, di sini ada koklea atau rumah siput. Jadi koklea itu rumah siput ke sini. Setelah itu, saat getaran tersebut sampai ke koklea, maka di dalam situ ada cairan yang terdapat di dalamnya akan bergerak layaknya gelombang. Nah, di dalam sini ada berbentuk cairan. Nah, gerakan cairan tersebut lalu menstimulasi rambut-rambut halus di koklea untuk bereaksi. Nah, jadi di dalam telinga itu juga ada cairan-cairannya. Nah, itu yang menstimulasi rambut-rambut halus di koklea untuk bereaksi. Nah, setelah sel-sel rambut tersebut akan merespon gelombang sesuai dengan frekuensinya. Suara tinggi akan menstimulasi sel-sel rambut di koklea bagian bawah, sedangkan suara rendah akan menstimulasi sel-sel rambut di koklea bagian atas. Di sini kita akan mengetahui yang mana bagian atas dan mana yang bagian bawah. Nah, saat sel-sel rambut merespon stimulasi dari gelombang dari gelombang, di saat yang sama sel tersebut menerima impuls saraf yang berasal dari saraf pendengaran atau saraf auditori.
Nah, di sini ada saraf auditori, saraf pendengaran. Di nomor 7, kita lihat di nomor 7. Nah, di sini ada. Jadi ini saraf pendengaran atau saraf auditori. Disitulah fungsinya kita menomori bagian-bagian telinga agar mereka tahu di mana letaknya. Nah, selanjutnya impuls tersebut akan berjalan melewati batang otak lalu menuju ke pusat otak untuk menjadikan suara kita menjadi suara yang kita dengar. Nah, setelah melewati saraf pendengaran tadi, selanjutnya di sini nanti akan sampai ke otak. Nah, di otak itu akan diolah suara itu seperti yang kita dengar saat ini. Nah, itu tadi anak disuruh mengamati. Setelah anak mengamati, lanjut ke menanya. Nah, di dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah mereka lihat atau sudah mereka amati. Dari sini murid akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang mereka buat. Nah, di mana pertanyaan-pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkret sampai kepada yang abstrak. Nah, setelah itu pertanyaan tersebut juga menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru. Setelah menanya, lanjut lagi mengumpulkan informasi, di mana di kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari bertanya. Nah, peserta didik bisa mencari informasi mengenai bunyi dan indera pendengaran melalui berbagai sumber, entah itu wawancara, mencari sumber di buku atau di perpustakaan mengenai bunyi dan indera pendengaran tadi. Nah, setelah itu mengolah informasi. Nah, setelah mereka mengumpulkan informasi tadi, maka selanjutnya mereka akan mengolah informasi. Nah, dalam kegiatan mengolah informasi ini, peserta didik memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik itu terbatas dari hasil mengumpulkan eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan mengumpulkan informasi. Setelah mengumpulkan atau mengolah informasi, selanjutnya siswa atau kelompok tadi menarik kesimpulan. Nah, kegiatan menyimpulkan ini pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah dan data atau informasi. Setelah menemukan berbagai pola dari keterkaitan tersebut, selanjutnya secara bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok membuat kesimpulan. Yang ke-10 yaitu mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan di sini guru memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang telah mereka pelajari. Nah, setelah semua yang mereka lalui tadi, mereka sampai ke mengkomunikasikan. Kalaunya bahasa kita itu atau mempresentasikan apa yang telah kita cari bersama kelompok kita. Nah, setelah itulah yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator.